Buat kamu, Mas, yang sekarang sedang berniat untuk meninggalkan anak dan istri kamu demi seorang wanita yang lain. Terlepas dari apapun alasan dan keluhan kamu. Mungkin kamu berkata, istriku tuh udah nggak menghormati aku, nggak menghargai aku, udah nggak sayang aku, udah nggak mau melayani aku. Apapun itu alasannya, saya minta kamu membayangkan sesuatu. Yang kamu bayangkan ini bukan hal yang fiktif. Itu saya sering melihat dan mendengar langsung. Saya ingin kamu bayangkan ada anak kecil yang masih kanak-kanak ngomong sama ibunya begini, Mama, Mama yang sabar ya, aku tuh Mama sedih, Mama gak bahagia. Gak usah mikirin Papa lagi ya, Ma. Jangan anggap ini kisah fiktif. Aku pernah menangani beberapa anak yang menurut mamanya cerita, dia sering ngomong gitu ke mamanya. Mas, kamu yang berniat mau ninggalin istri dan anak, dengan perginya kamu nanti, hidup anak dan istrimu gak mudah lagi loh. Mereka berjuang, mereka pegangan tangan, saling peluk, berjuang. Terkadang di antara mereka harus ada yang pura-pura bahagia, merasa gak apa-apa. Mas, aku gak ngeguruin. Aku tuh ngomong demi anak kamu. Kasihan anak Mas, masih kecil, diharapkan untuk berjuang bersama ibunya di arena kehidupan ini tanpa kamu. Saya mohon, buang niat itu jauh-jauh, Mas. Jangan tinggalin istri kamu dan anak kamu. Mereka gak bisa berjuang sendiri, mereka butuh kamu. Walaupun di depan kamu, di benak kamu sudah terpampang, oh kalau sama Mince seksnya lebih luar biasa, Mince lebih seksi, Mince lebih pengertian, lebih menghormati. Saya harus sampaikan ini ya Mas ya. Istri itu cerminan dari suami. Kalau kamu bilang istri tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu, tidak melayani kamu, jangan-jangan kamu yang kurang sayang istri. Karena istri kalau disayang, dihargai, dimengerti, disayangin, diperhatiin, istri akan menghormati suami. Akan dengan sendirinya melayani tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dipertanyakan. Kenapa kamu gak layani aku? Gak perlu begitu sebenarnya. Mungkin ada yang bilang, kan Mas bilang, bisa aja istriku tuh ada luka batin dari masa kecil. Luka batin sama siapa terus tumpahnya ke aku. Aku capek Mas gini terus. Dia selalu kalau marah-marah berlebihan. Mince lebih mengerti aku. Yakin nanti kalau kamu nikah sama Mince gak ada masalah. Mince juga jangan ada luka batin. Cuman dia lagi jaim, lagi masa promosi sama kamu. Kamu nikah sama Mince juga nanti akan bermasalah. Luka batin dia akan keluar juga. Gini, walaupun istri kamu ada luka batin sama orang tuanya di masa kecil, memang akan tumpah ke kamu. Tapi dengan kamu berjuang, selalu menyayangi, memperhatikan dia, Mas, istri juga ada sungkan-sungkannya loh. Walaupun luka batinnya belum sembuh, kamu tetap menghargai dia, menyayangi, memperhatikan. Lama-lama istri juga bisa ngomong, suamiku tuh baik ya, aku udah segini-gininya marah-marah, emosi, tapi dia tetap sabar. Istri juga ada sungkan-sungkannya. Istri itu bukan gedebok pisang, bukan robot yang gak punya hati. Lama-lama jadi mikir juga, suamiku tuh baik ya, aku udah marah-marahin, aku sering galau, sering menggila, tapi dia tetap sabar gitu, dia tetap menyayangi aku. Sungkan. Berikutnya ketika dia mau marah, mau emosian lagi atau tidak menghargai kamu, ada rasa malu gitu loh. Aku malu malu. Padahal suamiku sayang sama aku. Buatlah istri kamu tuh sungkan sama kamu melalui kasih sayang kamu. Mas, sangat gak mudah. Aku tuh banyak nanganin wanita single parent, wanita yang dulunya lembut ya, feminin ketika single parent,
tiba-tiba pangkas rambut, dia lebih maskulin, lebih kelaki-lakian, karena merasa bahwa udah gak punya suami nih, aku juga harus berjuang, harus keras, harus tegas, aku jadi bapak juga buat anakku. Wah, gak boleh itu sebenarnya. Begitu perempuan jadi bapak juga buat anaknya, anaknya terluka, ibunya hilang, bapak juga hilang, karena sampai kapanpun perempuan gak boleh jadi laki-laki gitu loh, gak bisa mengambil peran bapak gitu. Laki-laki yang mau nonton video ini sampai kelar, 2 jempol. Hebat kamu, Mas. Karena gak banyak laki-laki serendah hati ini mau dengerin. Yang ada ketika diguruin dikit udah langsung pindah channel. Jadi Mas, saya minta tolong pertimbangkan lagi. Kasihin anak kamu. Ketika kamu gak ada, kamu pergi sama wanita lain, anak kamu tuh kayak terbang tapi pakai satu sayap, terseok-seok, satu sayap doang dia terbangnya, terseok-seok terbangnya. Sedih banget. Kamu tetap ada sama ibunya, dia terbang pakai 2 sayap. Wah, akan jadi orang sukses, bermanfaat bagi banyak orang. Walaupun ya kamu kembali ke istri kamu, membuang semua niat untuk selingkuh, walaupun mungkin istrimu belum berubah, masih jengkelin. Mas, dalam hidup ini yang kamu perlu wariskan ke anak kamu tuh kesetiaan loh. Walaupun kamu kaya raya bisa wariskan miliaran, kalau kamu gak wariskan yang namanya kesetiaan, yang namanya cinta, nanti anakmu juga akan tidak setia pada pasangannya, gak kelar-kelar. Di masa tua tuh penyesalan yang paling berat adalah menyesali telah mengkhianati keluarga. Itu pahitnya gak terbayar dengan apapun juga. Mungkin ada yang akan komen, lebay, ini videonya terlalu lebay, terlalu melankolis. Kamu gak ngerasa sih nanganin wanita-wanita single parent yang bawa anak ini di klinik yang sama, di ruangan ini, persis di ruangan ini. Ini jadi saksi nih, dindingnya jadi saksi bahwa persis di depan dinding ini ada wanita yang nangis, tertekan, anaknya juga. Aduh. Mas, istrimu bukan orang yang sempurna, tapi niatmu untuk tetap bersama istri dan anakmu, menyertai mereka sampai mereka bahagia, kamu pria sempurna. Gak ada manusia sempurna memang, tapi aku mau bilang, laki-laki yang setia sampai akhirnya mendampingi istri dan anaknya, bagiku kamu sempurna. Kamu sempurna. Sempurna emang hanya milik Tuhan, tapi aku berpikirnya berbeda. Laki-laki yang sanggup menerima kekurangan semua istrinya, mau tetap menyayangi istrinya apapun itu. Istri udah gak mau melayani lah, istri gak menghormati apapun itu. Bagi kami, kamu sempurna banget. Kamu laki-laki yang sempurna banget. Sempurna niatnya untuk berkorban bagi keluarga. Kita tuh kagum sama orang yang berkorban ya. Coba renungkan deh, kita tuh gak kagum sama orang pintar sebenarnya. Kita gak kagum sama orang hebat, status sosial tinggi. Kita gak kagum. Sama orang kaya kita gak terlalu kagum sebenarnya. Tapi begitu kita tahu ada orang yang berkorban buat keluarga, itu langsung nyes gitu. Lagi pula nih ya, kalau masalah psikologisnya ada di kamu, Mas, kamu mau nikah sama siapapun akan sama. Mau sama Mince, sama siapa gitu, akan sama, akan berulang kasusnya. Karena problemnya ada di kamu. Mungkin kamu yang dingin, cuek,
atau kamu juga kasar, sehingga istri itu hanya cerminan. Kita kasar sama istri, istri juga nggak menghargai jadinya, udah nggak bisa sesayang dulu. Terutama anak sih mas ya. Ruangan ini, saya percaya dinding itu ada telinga. Dinding ada telinga, walaupun nggak ada telinganya di sini. Dinding ini sudah mendengar banyak anak menangis. Baik tangisan yang keluar maupun tangisan dalam hati. Ada yang terang-terangan yang keluar, Om, kenapa ya aku ngalamin ini? Kadang kalau pulang sekolah lihat teman dijemput papa mama lengkap, aku sedih gitu. Kenapa aku pulang sendiri aja? Malah mama minta tukang ojek langganan untuk jemput aku. Mama gak sempet karena mama harus nyari nafkah gantiin papa. Aku sedih pak, aku sedih om. Ada yang curhatnya gak lalui verbal, dalam hati. Waktu ketemu saya tuh kosong aja mukanya. Ketemu saya tuh kayak gak bawa nyawa, kosong gitu. Saya tahu dia merasa hampa, sedih gitu, gak terungkap lagi sudah. Saya bukan orang sakti. Bisa jadi video saya nggak ada manfaat apa-apa ke kamu, nggak ngefek sama sekali. Kamu tetap akan selingkuh, tetap akan pergi dengan wanita lain. Iya nggak apa-apa. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan. Saya nggak bikin video ini juga saya kayak berhutang sama Tuhan. Yang penting sudah bikin. Ya semoga ada 1-2 cowok yang cukup rendah hati mau mendengarkan. Anak butuh kamu. Bertahanlah demi anak. Hidup nggak selalu harus bahagia kok. Pernikahanmu bisa jadi nggak bahagia, bisa jadi pernikahan kamu tuh nggak yang bahagia banget, tapi kamu bertahan demi anak kamu, tapi kamu benar-benar berjuang demi anak kamu. Jangan terprovokasi teman kamu, karena saya tahu kadang-kadang kalau curhat soal rumah tangga ke teman akan ngomong gini nih, sok tahu lagi ngomongnya gini, ya elah bro kalau nggak bahagia ngapain dipertahankan, cari yang bisa hadirkan kamu. Hidup tuh harus bahagia kali, kok nggak bahagia ngapain dilanjutin. Ngeri banget dogma kayak begitu tuh, dogma sesat itu. Kok nggak bahagia ngapain dipertahankan, aduh serem banget. Kok nggak bahagia emang so what gitu loh, emang nggak usah hidup kok nggak bahagia. Lagi pula nih, nggak ada pernikahan yang benar-benar 100% bahagia, pasti ada lika-likunya, pasti ada masalahnya. Terakhir ya mas, saya bukan cerewet. Kalau kamu tinggalin anak dan istri kamu, kisah hidup mereka, anak dan istri kamu itu kelam. Kasihan mereka. Hari-hari mereka kayak hitam putih gitu loh, hitam putih gelap. Anakmu sekolah kayak gak bawa nyawa, kayak gak bawa jiwa. Istrimu tuh tiap hari harus pura-pura bahagia. Aku gak lebay mas, aku menangani wajah-wajah itu. Aku masih ingat wajah-wajah wanita yang sedih, yang nangis, yang tertunduk kepalanya. Rekaman-rekaman itu masih ada di sini, di ruangan ini. Ini meja, ini jadi saksinya. Ya, saya bersyukur lah kalau video ini bisa membantu 1, 2, 3 orang pria untuk tetap setia pada keluarganya. Berarti aku ada manfaatnya juga. Gitu ya mas ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin.